Ledakan dopamin, bagaimana otak kita menyukai video pendek. Otak kita dirancang untuk mencari kesenangan dan hadiah. Dopamin, zat kimia di otak, punya peran penting di sini. Saat kita senang, misalnya nonton video lucu, otak melepaskan dopamin. Ini bikin kita puas dan ingin mengulanginya lagi. Aplikasi video pendek seperti TikTok dan Instagram Reels dirancang untuk memicu pelepasan dopamin ini. Videonya pendek, menarik, dan seringkali lucu atau seru. Aliran konten yang merangsang ini membuat dopamin kita tinggi, menciptakan rasa senang yang bisa bikin ketagihan. Rangsangan terus-menerus ini bisa berdampak buruk. Saat terus-menerus dibombardir konten yang memicu dopamin, otak kita bisa dikebal. Kita butuh stimulasi lebih banyak lagi untuk merasakan senang yang sama. Ini bisa bikin kita makin banyak waktu di aplikasi ini, sampai lupa hal penting lain dalam hidup. Terjebak dalam lingkaran sifat kecanduan dari kesenangan instan. Desain aplikasi video pendek mendorong apa yang disebut lingkaran dopamin. Ini siklus perilaku di mana kita mencari kepuasan dopamin cepat, merasa senang, lalu ingin lagi. Fitur scroll tanpa akhir di aplikasi ini bikin kita gampang terjebak. Kita scroll lagi untuk video lain, dopamin lagi, dan siklus berlanjut. Siklus stimulasi dan hadiah ini sulit dihentikan. Bahkan saat tahu aplikasi ini bikin ketagihan, kita tetap scroll feed tanpa pisah. Ini agar otak kita terbiasa berjistru mencari cepat dan mudah yang ditawarkan platform ini. Fokus terganggu, dampak video pendek pada konsentrasi. Kemampuan fokus dan konsentrasi penting untuk belajar, bekerja, dan ngobrol serius. Tapi, gangguan terus-menerus dari aplikasi video pendek bisa merusak rentang perhatian kita. Saat terus-menerus berpindah antara video pendek, kita melatih otak untuk mengharapkan stimulasi konstan. Ini bikin kita susah fokus pada tugas yang butuh perhatian lama. Kita jadi susah baca artikel panjang, duduk di rapat, atau bahkan ngobrol tanpa terganggu. Notifikasi yang terus-menerus dan godaan scroll tanpa akhir sulit ditolak, mengalihkan perhatian kita dari momen saat ini. Durasi video yang pendek di platform seperti TikTok adalah faktor kunci kenapa bikin ketagihan. Otak kita suka hal baru dan hadiah cepat. Video pendek memberi aliran konten baru dan menarik, membuat dopamin kita tinggi. Konten panjang, seperti film atau dokumenter, butuh kesabaran dan perhatian lebih. Keduanya bisa menyenangkan, tapi stimulasi konstan dari video pendek bisa bikin kita susah menikmati konten panjang. Kita jadi cepat bosan atau gelisah saat nonton film. Itu ingin HP untuk cuma cepat ini cepat dari video pendek. Walaupun format video pendek bisa merusak rentang perhatian, kontennya sendiri juga berpengaruh. Banyak video di platform ini cuma untuk hiburan, tidak banyak nilai edukasi atau intelektualnya. Hiburan itu sah-sah saja, tapi kalau berlebihan bisa mengorbankan kegiatan yang lebih bermanfaat. Di sisi lain, beberapa kreator pakai platform ini untuk berbagi konten edukasi atau ide-ide yang merangsang pikiran. Menikmati konten seperti ini bisa menstimulasi dan informatif bisa. Tapi senit memperagakan thought tune dia bisa di spirit blazing. Bahkan switch grok on anything created to it. Aplikasi video pendek tidak selalu buruk. Mereka bisa jadi sumber hiburan, informasi, dan koneksi. Tapi penting untuk memperhatikan kebiasaan kita dan dampaknya pada rentang perhatian dan kesejahteraan kita. Mengatur batas waktu penggunaan media sosial, memilih konten yang kita nikmati, dan melakukan kegiatan yang meningkatkan fokus dan perhatian bisa membantu kita menemukan keseimbangan. Ingat, waktu dan perhatian kita adalah sumber daya berharga. Dengan bijak menggunakan kita bisa memanfaatkan teknologi tanpa mengorbankan kemampuan kita untuk fokus, belajar, dan berinteraksi dengan dunia sekitar.